Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah dasar organisasi dan manajemen dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, ada Afifah, Adelia, dan juga Sri Lelisa. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah rancangan usaha untuk pencegahan COVID-19 di Pasar Patrang Jember. Kira-kira kenapa sih kami memilih Pasar Patrang Jember? Yuk simak slide berikutnya. Ringkasan. Nah, di sini kami memiliki jargon, yakni Save Our Market dan Save Our Health. Nah, kami beranggotakan 3 orang, masing-masing memiliki job desk sendiri-sendiri. Yang pertama, Afifah memiliki job desk untuk menyiapkan proposal kegiatan, lalu membuat surat permohonan kerjasama, dan juga menghubungi instansi yang terlibat. Untuk Adelia, memiliki job desk sebagai survei target lokasi, survei teknis peletakan fasilitas pencegahan COVID-19, dan juga melakukan koordinasi dengan pedagang. Yang terakhir ada saya sendiri, Silunita. Saya bertugas sebagai menyiapkan fasilitas protokol kesehatan, menjaga fasilitas protokol kesehatan, dan juga melakukan koordinasi dengan pedagang. Selanjutnya, kami mengambil target yakni pedagang, pembeli, dan masyarakat sekitar Patrang Jember. Lokasinya di Pasar Patrang Jember, Jawa Timur. Masa pelaksanaannya mulai dari 25 April hingga 10 Juli 2022. Instansi yang terlibat ada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, dan juga Lembaga Pengamanan Pasar Patrang Jember. Untuk total biaya yang kami perlukan untuk melaksanakan kegiatan ini ialah 10 juta rupiah. Pendahuluan. Nah, di sini kami telah melakukan analisis situasi di Pasar Patrang Jember. Terlihat di Pasar Patrang Jember ini sudah melakukan aktivitas jual beli dengan normal. Namun masih banyak sekali antara pedagang dan pembeli yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Dan juga banyak pedagang yang berdagang di luar area pasar. Jadi jarak antara satu pedagang dengan pedagang yang lainnya sangat dekat. Itu jelas melanggar dari aturan protokol kesehatan, yaitu social distancing. Selanjutnya yakni permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi ialah saat ini kebiasaan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 di masyarakat mulai mengendor, apalagi di pasar. Nah, banyak warga Patrang yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak saat melakukan jual beli di Pasar Patrang Jember. Salah satunya karena jarak antara pedagang dan antara pedagang satu dengan pedagang yang lainnya sangat dekat. Next. Tujuan. Nah, tujuan kami melaksanakan kegiatan ini dan juga di pasar itu yang pertama ialah meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi pedagang dan pembeli di Pasar Patrang Jember. Yang kedua, membuat pedagang dan pembeli selalu merasa aman dan terhindar dari virus COVID-19. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan ekonomi. Yang keempat, melindungi masyarakat sekitar pasar dari penyebaran virus COVID-19. Manfaat. Nah, manfaat dari kegiatan yang akan kami laksanakan yang pertama ialah perlindungan kesehatan individu dan juga masyarakat. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan protokol kesehatan yang benar. Yang ketiga, perlindungan kesehatan masyarakat sekitar pasar. Yang keempat, meningkatkan imunitas pada setiap individu dengan melakukan vaksinasi. Yang kelima, pedagang dan pembeli dapat lebih produktif. Nah, untuk mencapai ini semua, tentu kita membutuhkan sebuah rancangan kegiatan atau solusi. Selanjutnya, solusi tersebut akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Afifah. Baik, terima kasih kesempatannya, Selomita. Di sini saya akan menjelaskan solusi atau program yang akan kita rancang untuk mencegah terjadinya COVID-19 di Pasar Patrang Jember. Yang pertama adalah program checking. Nah, program checking ini setiap pedagang dan pembeli itu diwajibkan untuk memakai masker 3-ply. Setiap pedagang dan pembeli itu melakukan pengecekan suhu secara mandiri di alat yang telah kami sediakan. Selanjutnya, setiap pedagang dan pembeli itu wajib melakukan cuci tangan selama 1-2 menit. Nah, bagi pedagang dan pembeli yang tidak menggunakan masker, akan kami sediakan masker gratis di pintu masuk. Bisa di next. Program yang kedua adalah One Gate Access. Nah, ini dimaksudkan itu hanya terdapat satu pintu masuk dan satu pintu keluar untuk memudahkan pengawasan. Di pintu masuk dan
pintu keluar itu terdapat 2 bilik sterilisasi yang nantinya akan menyemprotkan disinfektan di tubuh para pedagang dan pembeli yang akan memasuki pasar. Nah, sterilisasi ini cukup dilakukan selama 15-30 detik saja. Melakukan sterilisasi ini tidak akan membuat baju atau barang bawaan menjadi basah. Bisa di next. Nah, program yang ketiga adalah pengadaan social distancing. Seperti yang terlihat pada gambar, nah, lapak pedagang akan dibuatkan sekat plastik seperti itu, sehingga akan membatasi kontak antara pedagang dengan pembeli. Lalu untuk pedagang yang berada di luar area pasar, itu akan diberikan jarak sejauh 1 meter antar pedagang dengan menggunakan tali atau lakban. Program yang keempat adalah pengadaan vaksinasi keliling. Nah, untuk pengadaan vaksinasi ini kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat untuk menyediakan vaksin dan mobil vaksinasinya. Nah, vaksinasi ini ditujukan terutama untuk para pedagang di pasar. Penyediaan vaksin ini juga dibuka untuk umum untuk masyarakat sekitar di area Pasar Patrang, Jember. Nah, bagi 10 orang yang melakukan vaksinisasi tercepat akan diberikan sembako berupa gula 1 kilogram. Lalu program yang terakhir adalah sterilisasi. Nah, sterilisasi ini adalah penyemprotan disinfektan yang dilakukan sebanyak sekali sehari, yaitu pada saat pasar tutup atau saat pasar buka. Nanti kami akan diskusikan terlebih dahulu kepada penjaga keamanan pasar untuk melakukan sterilisasi ini. Nah, sterilisasi ini dilakukan dalam 10 hari pelaksanaan program. Penyemprotan dilakukan oleh anggota keamanan Pasar Patrang, Jember. Yang selanjutnya, peran instansi. Nah, peran instansi ini adalah controlling system, seperti petugas pemerintahan hanya mengawasi melalui CCTV, juga akan memberikan vaksinasi. Saksi, lembaga masyarakat telah bekerja sama akan mengawasi secara langsung. Lembaga masyarakat lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih ditaati. Apabila ada yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, maka akan dikenakan sanksi sesuai kesepakatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RAB. Yang diawali dengan ringkasannya. Komponen yang pertama ada honorarium dengan biaya yang diusulkan sebesar 2 juta dengan persentase 20%. Komponen yang kedua yaitu pembelian bahan habis pakai, biaya yang diusulkan sebesar 1 juta dengan persentase 10%. Komponen yang ketiga yaitu belanja barang non-operasional dengan biaya yang diusulkan sebesar 5 juta dengan persentase 50%. Selanjutnya belanja perjalanan dengan biaya yang diusulkan sebesar 2 juta dengan persentase 20%. Total jumlah biaya yang diusulkan sebesar 10 juta rupiah dengan persentase 100%. Berikut merupakan rinciannya. Honorarium dialokasikan ke penjaga keamanan pasar. Untuk pembelian barang habis pakai dialokasikan ke barang-barang seperti berikut. Selanjutnya, untuk belanja barang non-operasional dialokasikan untuk membeli barang-barang seperti berikut. Dan biaya perjalanan dialokasikan untuk transport mobil vaksin dan transport panitia. Total di sini sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Yang pertama ada analisis situasi yang akan dilaksanakan pada bulan April, tepatnya minggu keempat. Yang selanjutnya menyiapkan fasilitas pencegahan COVID-19 yang dilakukan atau disiapkan sejak minggu pertama bulan Mei. Selanjutnya menghubungi instansi yang terlibat yang dilaksanakan pada bulan Juni. Yang keempat yaitu uji coba pelaksanaan yang dilaksanakan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Juni. Yang terakhir, pelaksanaannya di sini akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga tanggal 10 bulan Juli dan diakhiri dengan evaluasi pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Juli. Terima kasih.